Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasilawati dari kelas 4D Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan memberikan jawaban UTS dengan mata kuliah Masailul Fiqhiyah. Jadi mungkin sini saya akan membacakan soal terlebih dahulu, yang dimana soal yang pertama yaitu bagaimana konsep Masailul Fiqhiyah di dalam menjawab problematika aktual hukum Islam kontemporer, sehingga jawaban-jawaban dari semua trouble problematika hukum Islam itu terjawab dengan benar dan sesuai dengan harapan umat Islam. Nomor 2, bagian A, yaitu bagaimana pendapat saudara tentang pernikahan dengan orang Yahudi yang kata Allah dibolehkan berdasarkan surat Al-Maidah. Dan yang B, yaitu bagaimana hukum negara Indonesia secara yuridis dan secara organis menjawab masalah tentang pernikahan yang berbeda agama. Poin C, yaitu bagaimana hukum pernikahan hamil duluan sebelum akad nikah. Nah, jadi itulah soal yang mata kuliah Masailul Fiqhiyah. Jadi mungkin langsung saja saya akan menjawab soal yang pertama tadi. Jadi jawabannya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah itu menegaskan bahwa prinsip dan dasar menetapkan hukum Islam adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Jadi hukum Islam ini semuanya adil, membawa akhirat, membawa rahmat, baik mengandung maslahat dan membawa hikmat. Jadi setiap masalah itu mengeluarkan dari keadilan menuju kepada kezaliman, dari rahmat yang laknat, dari maslahat dan mafsadat atau kehancuran. Dan dari sinilah kita bisa mengambil hikmah kepada suatu hamba yang tidaklah termasuk hukum Islam. Jadi hukum Islam di sini adalah keadilan Allah di antara hambanya. Jadi kasih sayang Allah terhadap hambanya, terhadap makhluknya, naungan Allah di atas bumi, dan hikmah Allah yang menunjukkan kepadanya dan kebenaran Rasulnya secara tepat dan benar. Kemaslahatan pun sebagai spirit merespon dinamika permasalahan kekinian yang bersumber dari otoritas utama, yaitu sumber fikihnya sendiri, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemaslahatan yang diraih di sini adalah untuk mewujudkan hukum Islam dalam wadah fikih kontemporernya, yaitu bersifat universal. Kemaslahatan yang sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir maupun batin. Nah, jadi material spiritual di sini adalah masalah individu maupun umum, masalah dari hari ini maupun hari esok yang akan datang. Dia semua terlindungi dan terlayani dengan baik tanpa membedakan jenis dan golongan. Jadi antara baik sosial maupun individual, daerah dan orang yang kuat, yang mampu, yang artinya penguasa ataupun rakyat, sehingga dalil atau metode istimbat di sini yaitu hukumnya seperti kias atau istihsan, istihlah, al-zariyah, dan istibat dan urf. Jadi mungkin itu jawaban dari saya tentang soal nomor yang pertama. Baik, dilanjut dengan soal yang kedua tadi, langsung dengan jawabannya. Jadi langsung poin A tadi, jawabannya yaitu mayoritas ulama telah bersepakat tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita yang ahli kitab.
karena hal itu merupakan ketuntunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, serta ditegaskan di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Dia menjelaskan bahwa nas yang ada dalam Al-Qur'an ini menyebutkan dengan jelas bahwa halal bagi laki-laki muslim menikahi wanita yang ahli kitab. Dan semua ulama sepakat bahwa laki-laki muslim di sini dihalalkan untuk menikahi perempuan yang ahli kitab. Dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya yang artinya dan halalkanlah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dan wanita-wanita yang beriman. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu surat Al-Maidah ayat 5. Jadi para ulama di sini sepakat bahwa kehalalan menikahi wanita yang ahli kitab di sini berlaku bukan hanya pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat saja, melainkan berlaku juga hingga pada masa berikutnya sampai hari ini, sampai juga selesainya alam semesta nanti. Jadi disimpulkan, maka para ulama di sini sepakat bahwa kehalalan menikahi wanita kitabiah ini berlaku bagi laki-laki muslim. Bagi laki-laki muslim untuk terus-menerus, tidak terbatas tanpa kurun waktu tertentu. Namun menurut Ustadz Sarwat, yang jadi titik perbedaan pendapat adalah dalam menetapkan keahli kitaban para wanita. Jadi itu jawaban dari poin A. Selanjutnya jawaban dari poin B. Langsung saja. Perkawinan yang berbeda agama. Jadi keyakinan yang terjadi di Indonesia yakni terbagi menjadi dua keyakinan. Jadi yang pertama di sini yaitu kaidah fikih yang menyimpulkan bahwa perkawinan pada keyakinan bisa menimbulkan kemurtadan, bagi orang muslim. Yang kedua yaitu dalam kaidah maqasid syariah menyimpulkan bahwa lebih baik menghindari perkawinan yang beda keyakinan untuk kemaslahatan pribadi dan keluarga. Ketiga, dalam prinsip Islam sangat mengharamkan perkawinan yang berbeda agama atau berbeda keyakinan di sini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5 tadi. Jadi itu jawaban dari poin B, dan yang terakhir jawaban dari poin C. Jadi jawabannya itu jika seseorang laki-laki menikahi wanita yang sedang mengandung anak dari orang lain, ini hukumnya haram. Kenapa haram? Karena menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, beliau menjelaskan adapun apabila wanita yang hamil di luar nikah, maka hukumnya boleh. Ada yang menjawab hukumnya boleh, ada yang menjawab hukumnya tidak. Jadi yang dijelaskan di sini itu menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Beliau berpendapat bahwa jika mengacu kepada komplikasi hukum Islam, seorang wanita hamil di luar nikah itu dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Jadi mungkin itu jawaban dari saya dari kedua soal dan beberapa jajarannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi perkataan dan jawaban, mohon dimaklum. Saya cukupkan, billahi taufik wal hidayah wa hasbunallahi wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.